bagi sebuah kedondong, masih segar dikirim ke Bali. Jangan suka gitu dong, menyakiti hati teman sendiri. Shalom. Sahabat yang dikasihi Yesus, kita bertemu lagi dalam YouTube channel Hidup Karena Kasih Karunia Allah. Apa kabar semuanya? Kiranya sehat, segar, dan penuh semangat di pagi yang cerah ini, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Baiklah, kita akan memasuki ibadah kita. Mari kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk segala kasih karunia-Mu bagi kami atas firman yang Tuhan berikan. Biarlah firman ini menuntun kami dalam kasih setia-Mu dan berkat-Mu dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman ini mau kami ada pemahaman yang semakin baik akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami muliakan Engkau saja. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Tebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Sahabat yang dikasihi Yesus, renungan pagi kita pada hari ini, hari Minggu 26 Juli 2020 berjudul Jangan menjamah, jangan mencicipi. Mari kita dengarkan ayat hafalan bersama-sama dari Amsal 3 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara dalam kasih Yesus, ada tugas bagi para ibu dalam menolong anak-anaknya membentuk kebiasaan yang benar dan selera yang murni. Didiklah selera, ajarlah anak-anak untuk menghindari bahan perangsang. Tuntunlah anak-anak supaya mereka mempunyai kekuatan moral untuk menolak kejahatan yang mengelilingi mereka. Ajarlah mereka supaya tidak digoyahkan orang lain, agar mereka tidak menyerah pada pengaruh-pengaruh yang kuat sekalipun, tetapi agar mempengaruhi orang lain demi kebaikan. Upaya yang besar dibuat untuk menekan ketidakbertarakan, tetapi banyak usaha yang tidak diarahkan pada sasaran yang benar. Pembelaan terhadap reformasi pertarakan harus disadarkan terhadap kejahatan yang diakibatkan oleh penggunaan makanan yang tidak menyehatkan, bumbu-bumbu masak, teh, dan kopi. Kita mengharap agar semua pekerja di bidang pertarakan berhasil, tetapi kami mengundang mereka untuk melihat lebih dalam kepada penyebab kejahatan yang mereka perangi itu dan memastikan bahwa mereka sendiri tetap setia dalam reformasi itu. Haruslah dipaparkan di hadapan orang banyak bahwa keseimbangan antara kemampuan mental dan moral tergantung pada kondisi yang baik dari tubuh itu seluruhnya. Semua bahan penenang dan bahan perangsang tidak alami yang melemahkan dan merendahkan keadaan tubuh cenderung menurunkan kesehatan, intelek, dan moral. Ketidakbertarakan terletak pada dasar kemerosotan moral dunia ini. Dengan pemanjaan selera yang menyimpang, manusia kehilangan kuasa untuk menolak godaan. Para pembaru pertarakan mempunyai satu tugas untuk dilakukan dalam mendidik orang banyak di bidang ini. Ajarkanlah kepada mereka bahwa kesehatan, tabiat, bahkan kehidupan terancam bahaya karena penggunaan bahan perangsang yang merangsang tenaga untuk tindakan yang abnormal. Sehubungan dengan teh, kopi, tembakau, dan minuman keras, cara paling aman ialah jangan menjamahnya, jangan mencicipi, dan jangan mengerjakannya. Kecenderungan dari teh, kopi, dan minuman sejenis sama tujuannya dengan minuman beralkohol dan tembakau, dan dalam beberapa kasus kebiasaan itu sulit dipatahkan seperti halnya seorang pemabuk meninggalkan minuman keras. Mereka yang berusaha meninggalkan semua bahan perangsang ini untuk sementara akan merasa kehilangan dan akan menderita tanpa bahan-bahan itu. Tetapi dengan ketekunan mereka akan mengalahkan keinginan itu dan berhenti merasakan kekurangan tersebut. Allah mungkin memerlukan sedikit waktu untuk pulih dari penyalahgunaan yang dideritanya. Tetapi berilah kesempatan baginya
maka alam itu akan bangkit lagi untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan agung. Renungan pagi kita pada pagi ini dikutip dari buku Sri Membina Keluarga Jilid 4, halaman 302-304. Ini adalah penekanan yang diulang kembali tentang makanan yang tidak sehat. Bukan hanya makanan yang haram, tetapi sekalipun tumbuh-tumbuhan yang mengandung perangsang, minuman, termasuk teh dan kopi, yang mengganggu kestabilan tubuh kita, dianjurkan dalam pelajaran kita, supaya tidak kita konsumsi. Bumbu-bumbu yang berlebihan, yang mengandung perangsang dan yang mengandung penenang, ternyata beresiko untuk merusak kesehatan tubuh kita, membuat tulang-tulang kita tidak kokoh dan stamina serta konsistensi kita akan dilemahkan. Oleh karena itu, teh, kopi, tembakau, minuman keras, bumbu-bumbu yang berlebihan, baiklah kita batasi, bahkan ada yang tidak kita jamah sama sekali, apalagi mencicipinya. Supaya apa? Supaya kita bisa menjaga kesehatan kita, supaya kita memuliakan Tuhan dengan seluruh tubuh kita yang tenang, penuh semangat, dan tidak goyah dalam melaksanakan kehendak Tuhan. Biarlah saudara, hidup kita arahkan pada kehendak Allah saja. Biarlah kita menunjukkan pemulihan yang sebaiknya, yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau selama ini kita melakukan hal yang tidak tepat, seperti mengkonsumsi kopi, teh, tembakau, bumbu-bumbu yang berlebihan, yang merusak konsentrasi, dan yang mengandung penenang, kemudian minuman keras, alkohol, yang membuat kita ketagihan, mari, sahabat dalam Yesus, kita kurangi itu, bahkan kita hilangkan dari kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Biarlah kita dibawa semakin dekat pada kehendak-Nya dan hidup dalam kasih karunia Tuhan melalui pertarakan kita dan menjaga kesehatan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk kembali pada pertarakan yang benar, kembali pada kesehatan yang tepat, menjaga tubuh jiwa kami untuk bisa optimal dalam memuliakan Tuhan, dalam melakukan aktivitas kami sehari-hari, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang membawa sukacita, semangat, dan nilai positif di lingkungan kami, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa atas segalanya, atas perlindungan-Mu dalam hidup kami. Kami akan melakukan aktivitas kami pada hari ini. Biarlah kami melakukannya hanya untuk kebesaran-Mu saja dan sesuai kehendak-Mu Bapa. Inilah doa dan permohonan kami Yesus. Biarlah Roh Kudus tuntun kami selalu dalam segala sesuatu yang kami rasakan, kami pikirkan, dan kami perbuat, sehingga kami memuliakan Engkau. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami yang sudah menebus kami dari dosa-dosa kami, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Sahabat dalam Yesus, demikianlah renungan pagi kita pada pagi ini. Biarlah kita hidup dengan penuh sukacita bersama Yesus. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya Anda bisa menerima update video setiap saat ketika video diupload. Tuhan memberkati. Kue kukus di atas nampan diberikan untuk anak yang tampan. Mari saling menghormati teman agar hidup menjadi lebih nyaman. Horas!